ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan kesehatan, yang telah memberikan umur, dan yang telah menyiapkan seluruh fasilitas kehidupan kita di dunia ini. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kudua, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Pada kajian kali ini, saya ingin mengangkat filosofi tumbuhan dan hewan sebagai ibrah di dalam kehidupan kita. Kajian ini akan berseri, beberapa seri, insya Allah sampai selesai. Kajian kita, saudaraku, pada kesempatan ini yang pertama adalah pertumbuhan pohon sebagai sebuah ibrah. Semua ciptaan Allah sesungguhnya merupakan ayat-ayat Allah. Ia berupa ayat kauniyah yang setiap ayat kauniyah tentu menyimpan banyak misteri yang dapat diungkap untuk menjadi ibrah bagi kehidupan manusia. Salah satu yang dapat dikaji adalah proses tumbuhnya sebuah pohon. Saudaraku, pohon tumbuh tidak langsung menjadi besar. Dia tinggi menjulang, merangkas batang dan ranting dan rimbun. Akan tetapi ia tumbuh mulai dari sebuah biji atau stek. Bahkan ada yang dimulai dari sebuah sel dengan sistem kultur jaringan. Pohon yang besar tumbuh dari kondisi yang lemah, diawali dari biji, lalu berkecambah, lalu keluar batang yang lembut, yang di ujungnya biasanya ada satu daun, dua lembar yang sangat lembut. Sejak saat itu ia mulai tumbuh dan membesarkan bagian-bagian dirinya sejalan dengan waktu, sehari, sebulan, setahun, berpuluh tahun, bahkan ada yang sampai ratusan tahun, barulah ia menjadi besar, batang, dahan dan ranting, serta daun yang menjadi rimbun. Saudaraku, pohon tumbuh dengan penuh kesabaran untuk membesarkan dirinya tanpa bergantung kepada pohon sekitarnya. Ia mandiri. Zat-zat yang diserap pun hanyalah yang ada di sekitarnya, sepanjang akar serabutnya, tanpa harus merebut jatah pohon lain. Ia tumbuh bersama yang lain tanpa harus mematikan pohon lain. Sungguh ini sangat sinkron dengan pola hidup seorang muslim, untuk tidak saling mengambil hak dengan saudaranya, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqah min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu sebagian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Saudaraku, sungguh banyak di antara manusia mengambil hak orang lain, apakah berupa harta, jabatan, demi memenuhi ambisi dan kebutuhan sendiri, padahal Allah sudah melarang perbuatan demikian. Bahkan mereka hanya sibuk mengumpulkan harta dengan cara apapun, yang penting mereka dapat menumpuk-numpuk kekayaan. Kalau perlu, mereka mengorbankan kepentingan orang banyak, bahkan berani berkhianat kepada rakyat demi seonggok harta yang akan mereka tinggalkan di dunia ini. Ada yang berkolaborasi dengan para kooperasi dan mafia untuk mengeruk kekayaan tanah airnya demi keuntungan pribadi. Berapa banyak kekayaan tanah air Indonesia yang dikeruk untuk kepentingan asing dan asing, sementara masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin dan untuk memenuhi kebutuhan perut sehari-hari saja masih sangat susah. Saudaraku, proses tumbuhnya sebuah pohon besar ini dapat menjadi ibrah buat kita selaku manusia, bahwa tidak ada yang dapat dicapai oleh manusia dengan simsalabim, akan tetapi semua melalui proses pertumbuhan. Kita menjadi dewasa sangatlah lebih lemah dari sebatang pohon. Bahkan manusia sangat bergantung kepada orang-orang sekitarnya. Dan inilah salah satu sisi kelemahan manusia jika dibandingkan dengan tumbuhnya sebuah pohon. Manusia tumbuh secara fisik dimulai dari air yang lemah, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfatan alaqah fa khalaqna alaqata mudghah fa khalaqna mudghatan izaman fa kasawna al-izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati air menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan paling baik. Saudaraku, begitulah untuk menguati diri dengan kapasitas diri. Kemampuan non-fisik seperti kemampuan intelektual manusia tidak dapat langsung berada di puncak penguasaan ilmu dan keterampilan, akan tetapi harus dimulai dari bawah, tertatih-tatih, jatuh bangun, dipenuhi dengan perjuangan, dengan mengorbankan waktu, tenaga, materi, bahkan jiwa sebagai tebusan untuk sampai pada tataran status tertentu. Manusia yang ingin sampai ke puncak akan jatuh sebelum sampai ke puncak, ibarat burung ingin terbang tapi sayap belum lengkap. Disinilah banyak manusia menjadi gagal dengan rencana capaiannya, lalu mundur. Bahkan tidak sedikit manusia yang kemudian berputus asa. Padahal dalam agama Islam, berputus asa sikap yang dilarang, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87. Wala ta'su min ruhillah innahu la ya'su min ruhillahi illa qaumul kafirin. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Saudara, tumbuhnya sebuah pohon besar dapat menjadi ibrah dalam meniti sebuah karya yang terkadang harus dimulai dari nol.
Kalau ia berada pada suatu instansi tertentu, tidak sedikit memulai karir dari pegawai biasa, kemudian ia berproses sampai kepada level manajer, bakal lebih tinggi dari jabatan manajer. Orang seperti ini akan lebih matang dalam menyikapi setiap problem yang dihadapi dalam menyelesaikannya. Oleh karena mereka telah mengalami pematangan dari proses alami yang mereka hadapi selama berada di instansi tersebut. Oleh karena itu tumbuhlah seperti pohon yang akarnya menghujam jauh ke dalam tanah untuk menopang kehidupannya dan kehidupan makhluk di sekitarnya, berbuah yang ranum untuk dimanfaatkan oleh manusia, berdaun lebat untuk memberikan kesejukan kepada setiap makhluk yang bernaung di bawahnya. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat filosofi tumbuhnya pohon ini untuk kita jadikan sebagai ibrah di dalam kehidupan kita. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang daib, saya akhiri. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.